Beragam ponsel cerdas diluncurkan, seiring dengan lensa kameranya yang semakin berkembang. Jauh sebelum era modern, Ibnu Haytham telah merumuskan suatu temuan yang kemudian berpengaruh bagi perkembangan sains modern. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak sarjana dan ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusastraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Salah satunya adalah Ibnu Haytham. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bil Al-Haytham, atau yang dikenal Ibnu Haytham atau Al-Hazen, lahir di Basra, Irak pada 965. Zahir al-Din al-Baihaqi dalam karyanya berjudul Tatimah Siwan al-Hikmah, terbit pada tahun 2005, menggambarkan tentang figurnya yang sangat sederhana dan muslim yang taat, serta ia yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Ibnu Haytham yang dibesarkan di Basra, Irak, menuju dewasa dalam menggeluti ilmu pengetahuan dan sains. Ia mengembara hingga ke ibu kota Irak, Baghdad. Keberadaan perpustakaan terbesar di Irak saat itu, Bait al-Hikmah, yang berada di Baghdad, diduga kuat menjadi alasannya untuk merantau keluar Basra. Di sana ia dapat mewujudkan keinginannya untuk melahap buku-buku pemikiran filsafat dan sains para ahli Yunani. Berdasarkan perantauan intelektualnya, Ibnu Haytham mulai dikenal setelah berhasil menulis beberapa karya. Ia menulis karya yang merupakan hasil kajiannya terhadap sains dan filsafat Yunani. Ibnu Haytham diakui para ilmuwan barat tentang keilmuan yang dimilikinya. Para ilmuwan kemudian menjulukinya Al-Hazen. George Sarton pada 1931 dalam tulisannya yang dimuat pada JSTOR berjudul Introduction to the History of Science, menuliskan bahwa Haytham merupakan fisikawan yang paling besar sepanjang sejarah. Ia adalah pencetus metodologi penelitian saintifik. Hasil buah pemikirannya kemudian diadopsi oleh ilmuwan barat dan menjadi landasan bagi perkembangan riset modern, tulisnya. Secara sederhana, kebanyakan produk penelitian lahir dari tahapan-tahapan metodologis yang sejatinya sudah dikembangkan dalam pikirannya. Setelah berhasil merancang tahapan metodologis penelitian saintifik, ia juga dikenal sebagai ahli dalam penelitian tentang cahaya. Ia mampu mengembangkan keahliannya dalam kajian ilmu optika yang melandasi beragam teknologi visual modern. Ibnu Haytham adalah orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Menurutnya, retina adalah pusat penglihatan, dan benda dapat terlihat karena memantulkan cahaya ke mata. Hal itu lantas menginspirasi para ilmuwan barat sehingga terciptanya teknologi modern seperti halnya kamera dan beragam media yang memunculkan bentuk visual. Johann Zen mampu menciptakan kamera yang dapat menangkap bentuk visual. Dari cahaya yang dipantulkan objek, jatuh ke lensa kamera. Itu merupakan teori yang sudah dipraktikkan oleh Haytham beberapa abad silam. Yang lebih menakjubkan adalah penemuannya tentang prinsip isi padu udara, sebelum ilmuwan yang bernama Trisella yang mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Serta temuannya tentang teori kewujudan tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Ibnu Haytham yang menginspirasi dunia keilmuan barat wafat di Kahira tahun 1039 pada umur 74 tahun. Meski dunia telah kehilangan jasadnya, pemikirannya masih terus bertahan, bahkan berkembang dari masa ke masa.